Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Yang kami banggakan seluruh siswa-siswi kelas 10. Marilah kita senantiasa memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita mampu melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita melantunkan sholawat dan tidak lupa berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan sunnah-sunnah beliau. Kita senantiasa di akhirat khususnya mendapatkan syafaatul utma dan diakui sebagai umatnya sehingga bisa bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada bab 6. Pada bab 6 ini judulnya adalah meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bacaan Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu ayat yang akan membahas tentang ihsan. Nah, sebelum kita bahas, marilah kita baca dan mohon diperhatikan tentang Quran surat Ali Imran ayat 159 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Inilah tentang Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Kita lanjutkan dengan membaca terlebih dahulu dari Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Berikut adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Sebelum kita bahas tentang bacaan-bacaan atau tajwid yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini, mari kita sama-sama membaca, disimak dengan baik tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Bacaan tajwid yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 diantaranya adalah berikut ini. Wa'id akhotna. Pada lafal wa'id akhotna terdapat bacaan mad tabi'i karena ada huruf mad berupa alif yang didahului fathah. Kemudian pada lafaz Bani Israila yaitu terdapat bacaan mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz munfasil? Karena ada mad bertemu hamzah tidak dalam satu kalimat atau di lain kalimat, maka disebut mad jaiz munfasil. Kemudian pada lafaz illallah, di situ terdapat bacaan lam jalalah yang harus dibaca tafkhim atau tebal. Ya, maka adapun alasannya adalah karena lam jalalah didahului fathah itu dibaca tebal. Kemudian pada lafaz wabil walidaini kita membahas tentang bacaan huruf alif lam atau lam. Wabil walidaini dapat bacaan idhar qomari. Kenapa idhar qomari? Karena ada alif lam atau al yang setelahnya berupa huruf qomari yaitu wawu. Maka disebut idhar qomari. Pada lafaz ihsana wadil qurba, di situ terdapat bacaan idgham bigunah. Idgham bigunah pada bacaan yang digarisbawahi dengan alasan karena ada tanwin bertemu wawu. Yang namanya idgham bigunah adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf mad ya nun mim wawu. Pada lafaz linnasi, di situ terdapat bacaan gunnah musyaddadah. Mengapa disebut gunnah musyaddadah? Karena di situ terdapat nun yang bersukun, nun yang bertasydid. Nun yang bertasydid atau mim, ya, mim atau nun yang bertasydid di situ disebut gunnah musyaddadah. Pada lafaz summa tawallaitum illa qalila, ya, pada garis bawahnya adalah mim sukun bertemu hamzah, maka disebut bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi adalah ketika ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, maka disebut idhar syafawi. Di situ terdapat mim bertemu dengan hamzah. Pada lafaz qalilam minkum, ya, di situ juga seperti tadi ada tanwin bertemu mim. Ya, di situ disebut bacaan idgham bigunah. Kenapa idgham bigunah? Karena tanwin bertemu dengan mim, maka disebut bacaan idgham bigunah. Pada lafaz yang sama, qalilam minkum, di situ terdapat nun sukun bertemu kaf. Nun sukun bertemu kaf merupakan bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki yaitu
ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15. Nah, di situ yaitu ada nun sukun bertemu kaf. Pada yang ke-9 yaitu pada lafadz minkum wa antum. Nah, di situ juga terdapat mim sukun bertemu wawu. Maka mim sukun bertemu wawu disebut bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi adalah mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Dan yang terakhir pada lafadz mu'riduna. Mu'riduna di situ disebut bacaan mat arid lisukun, yaitu ada mat bertemu huruf yang mati karena diwakofkan. Maka itu disebut adalah mad arid lisukun. Demikian pembahasan kali ini, semoga memberikan barokah manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afwu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.